Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal Ayo Mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, halaman 131 sampai dengan halaman 132, materi gabungan luas permukaan bangun ruang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Ayo mencoba kerjakan soal berikut dengan teliti. Tentukan luas permukaan gambar di bawah ini. Bagian A, ini adalah gambar dari gabungan sebuah kerucut dan sebuah tabung ya, di mana tinggi tabungnya itu sama dengan tinggi tabung itu sama dengan 14 cm ya kan? Kemudian tinggi kerucut kan ini ya, Bapak buat garis bantu. Ini disebut dengan tinggi kerucut ya. Tinggi kerucut ini kita peroleh dari tinggi keseluruhan kan 26 ya. Tinggi keseluruhan 26. Nah, kita kurangi dengan tinggi tabung. Itu sama dengan 12 cm. Jadi tinggi kerucut itu adalah 12 cm. Kemudian untuk diameternya itu sama dengan 10 cm. Maka jari-jarinya itu kan setengah dari diameter. Maka kita peroleh 5 cm. Nah, kemudian kalau kita diminta mencari luas permukaan bangun tersebut, itu sama artinya dengan luas selimut kerucut yang atas ditambah luas tabung tanpa tutup ya, dimana rumusnya adalah luas selimut kerucut itu adalah V kali R kali S ditambah luas tabung tanpa tutup itu sama dengan 2 VRT ditambah VR kuadrat. Nah, kalau kita lihat, kita butuh panjang garis pelukis atau S. Itu belum diketahui ya. Di sini adalah panjang S. Nah, di sini diameternya kan 10, maka jari-jari kerucut itu adalah 5 cm. Kemudian tadi tingginya 12. Ini kalau kita lihat, ini adalah berbentuk segitiga siku-siku ya. Maka panjang S bisa kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ini 5 cm. Kemudian tinggi kerucut itu 12. Yang kita cari adalah panjang garis pelukis. S kuadrat menggunakan teorema Pythagoras, S sama dengan akar dari jari-jari dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan 12 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144 sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 satuan cm. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 13 cm. Maka dengan itu luas permukaan gambar bisa kita selesaikan. Nah, kalau kita lihat di sini jari-jarinya kan 5 cm. Maka nilai V yang kita gunakan adalah 3,14.
Pi 3,14 dikali jari-jari 5 dikali panjang garis pelukis S 13 ditambah 2 dikali V 3,14 dikali jari-jari 5 dikali tinggi tabung ya. Tinggi tabung itu adalah 14 ditambah VR kuadrat 3,14 dikali jari-jari tabung itu sama dengan 5 dikali 5 ya, sama dengan 3,14 kali 5 kali 13, hasilnya adalah 204,1. 204,1 tambah 2 kali 3,14 kali 5 kali 14, hasilnya adalah 439,6. 439,6 ditambah 3,14 kali 5 kali 5 itu sama dengan 78,5, sama dengan, kalau ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 722,2 cm persegi. Kita lanjut soal bagian B. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Nah, untuk bangun ini gabungan dari sebuah tabung ya dan 2 buah setengah bola ya. Jadi luas selimut tabung, jadi luas permukaan ini adalah luas selimut tabung ditambah luas bola. Kenapa luas bola? Karena yang ini kalau digabung jadi satu bola penuh ya, setengah ditambah setengah, maka luas permukaan bangun tersebut adalah luas selimut tabung, dimana kan tutup sama alasnya nggak ada ya. Alasnya adalah berbentuk setengah bola, sedangkan tutupnya adalah berbentuk setengah bola. Maka kita buka dulu soalnya. Tinggi tabung T sama dengan 20 cm. Nah, kemudian diameternya berapa? 14 cm. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya 7 cm, setengah dari diameter ya. Nah, kemudian nilai V yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, kita langsung hitung luas permukaan bangun. Luas selimut tabung itu sama dengan 2 VRT tambah luas bola 4 VR kuadrat sama dengan 2 dikali V 22/7 dikali jari-jari 7 dikali tingginya 2, 20 ditambah 4 dikali 22/7 dikali jari-jari 7, jari-jari pangkat 2, berarti 7 kali 7 sama dengan, nah sebelum kita kalikan kita sederhanakan dulu 7 dengan 7, ini 1, ini 1, tinggal 2 kali 22 kali 1 kali 20 itu hasilnya 880 ditambah, ini kita sederhanakan juga, sama-sama bagi 7, 1, 1. 4 kali 22 kali 7 kali 1 sama dengan 616. Nah, sama dengan 880 tambah 616, hasilnya adalah 1496 cm persegi.
Lanjut ke soal nomor 2. Siti membuat kerajinan berbentuk pensil dari kain flanel. Perhatikan gambar 3.34 berikut. Jari-jarinya 6 cm. Berapa sentimeterkah kain flanel yang digunakan untuk membuatnya? Nah, di sini diketahui bahwa jari-jarinya itu sama dengan jari-jari R sama dengan itu 6 cm. Kemudian tinggi tabung kan di sini 30 ya, 30 cm. Kemudian tinggi kerucut Bapak singkat TK ya, itu 8 cm. Nah, kemudian nilai pi yang kita gunakan itu adalah 3,14. Nah, sebelum kita lanjut ke pencarian luas, ada baiknya kita hitung dulu ini sketsanya untuk kerucut ya. Nah, ini adalah tinggi kerucut. Maka jari-jarinya adalah 6. Di sini 6, di sini 8. Jadi kita bisa menghitung panjang garis pelukisnya. Jadi kita cari dulu panjang garis pelukisnya. Di sini Bapak buat sketsanya. Di sini jari-jarinya 6 cm. Di sini tingginya 8 cm. Kita cari panjang garis pelukis. Nah, S sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 cm. Maka S sama dengan 10 cm. Maka luasnya sudah bisa kita cari. Luas selimut kerucut ini Bapak tambahkan luas selimut kerucut itu sama dengan VRS. V kali R kali S tambah luas tabung tanpa tutup yaitu 2 VRT ditambah VR kuadrat sama dengan nilai V yang digunakan 3,14 dikali 6, jari-jarinya 6, panjang garis pelukis S 10 tambah 2 dikali 3,14 dikali 6 dikali tinggi tabung itu 30 cm ditambah V 3,14 dikali jari-jarinya 6 kuadrat, 6 kali 6 sama dengan, nah kita hitung dulu yang ini, 3,14 kali 6 kali 10 itu hasilnya adalah 188,4 ditambah, kemudian kita hitung ini 2 kali 3,14 kali 6 kali 30 hasilnya adalah 1130,4 ditambah 3,14 kali 6 kali 6 itu sama dengan 113,04. Nah, sama dengan, nah, kalau ini kita jumlahkan hasilnya menjadi 1431,84 cm persegi. Jadi kesimpulannya adalah, jadi luas kain flanel, yang digunakan
adalah 1431,84 cm persegi. Kita lanjut soal nomor 3. Berapa meter persegi bahan parasit yang dibutuhkan untuk membuat tenda? Perhatikan gambar 3.35 berikut. Jadi gambar ini adalah gabungan dari yang atasnya ini adalah prisma segitiga dan bawahnya adalah gambar sebuah balok ya. Jadi gabungan dari prisma segitiga dan balok. Kita diminta di sini menghitung luasnya ya. Luas bahan parasit yang dibutuhkan. Jadi untuk soal ini tidak bisa kita selesaikan karena ukurannya tidak diketahui. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, hitunglah luas permukaan bangun tanpa tutup berikut. Diameternya 14 cm, tingginya 15 cm. Nah, diketahui diameter tabung tanpa tutup sama dengan 14 cm. Berarti jari-jarinya setengah dari diameter, setengah dari 14 itu 7 cm. Nah, kemudian tinggi tabung sama dengan 15 cm. Nah, berarti nilai V yang kita gunakan adalah 22/7. Jadi kita diminta menghitung luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup itu sama dengan luas selimut ditambah luas alas ya, atau sama dengan 2 VRT ditambah VR kuadrat sama dengan 2 dikali 22/7, R-nya 7, tingginya 15, ditambah 22/7 kali 7 kali 7. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu. 7 dengan 7 bisa disederhanakan, hasilnya 1, dibagi 7 1, dibagi 7 1. Kemudian ini juga sama-sama bagi 7 1, bagi 7 1. Sama dengan 2 kali 22 44. 44 kali 15 itu sama dengan 660. Ditambah 2 dikali 1, 22 dikali 1 kali 7 hasilnya 154 sama dengan 814 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 814 cm persegi.